قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, para jamaah sekalian, wa fiddin wa khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan kembali mengkaji kitab Firqatun Najiyah. Kali ini pertemuan yang ke-7, serial yang ke-7. Kita bahas bahasan makna Muhammad Rasulullah. Dibaca saking mengimani. Mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah adalah membenarkan apa yang dia kabarkan, menaati apa yang dia perintahkan, dan meninggalkan apa yang dia larang dan dia peringatkan, serta beribadah kepada Allah sesuai dengan yang dia ajarkan. Baik, dilanjutkan Syekh Abdul Hasan. Syekh Abu Al-Hasan An-Nadwi di dalam bukunya yang berjudul An-Nubuwah berkata, para nabi, awal dakwah mereka dan tujuan utama mereka adalah meluruskan keyakinan kepada Allah Ta'ala, meluruskan hubungan para hamba dengan Sang Penciptanya, mengajak manusia untuk beribadah dengan ikhlas kepadanya, memurnikan segala bentuk peribadahan hanya untuk Dia semata, serta menancapkan keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya yang bisa memberi manfaat dan mudarat, yang berhak disembah, dimintai pertolongan, dimintai perlindungan, dan hanya kepadanya lah sembelihan ditujukan. Dahulu dakwah para nabi diarahkan kepada para penyembah berhala yang secara terang-terangan menyembah berhala-berhala itu dan patung-patung orang-orang saleh yang dikultuskan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Baik, kita lihat makna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan mengimani Rasulullah sebagai utusan Allah, Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, ada beberapa poin. Ada 5 poin yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Jabil Zainu. 1. Mengimani beliau adalah utusan Allah. 1. Mengimani beliau adalah utusan Allah. 2. Membenarkan setiap beritanya. 2. Membenarkan setiap beritanya. 3. Mentaati setiap perintahnya. Mentaati setiap perintahnya. 4. Meninggalkan semua larangannya. 4. Meninggalkan semua larangannya. 5. Beribadah kepada Allah dengan syariat beliau. 5. Beribadah kepada Allah dengan syariat beliau. Kita ulang. Mengimani Muhammad utusan Allah berarti 1. Mengimani bahwasanya beliau utusan Allah. 2. Membenarkan setiap beritanya. 3. Menaati setiap perintahnya. 4. Meninggalkan setiap larangannya. 5. Beribadah kepada Allah dengan
syariatnya. Nah, harus 5 hal ini ada. Jadi kalau sudah tidak mengimani Rasul sebagai utusan, selesai berarti tidak muslim. Tidak menganggap beliau sebagai utusan Allah. Beliau itu manusia biasa saja yang cuma ngomong dengan apa maunya saja. Berarti sudah tidak beriman, sudah tidak disebut muslim. Yang kedua, benarkan semua beritanya. Jadi apa yang Nabi SAW kabarkan, imani saja dulu. Walaupun kadang tidak masuk dalam logika kita. Nabi kabarkan misalnya kalau ada seekor lalat jatuh di dalam minuman salah seorang di antara kalian, disuruh ngapain? Dicelupkan. Ya, ditenggelamkan. Terus setelah itu apanya yang dibuang? Lalatnya. Terus mau minumnya monggo, enggak juga enggak apa-apa. Namun dengar aja berita itu. Nabi katakan selanjutnya apa? Di salah satu sayapnya ada penawar, di sayap lainnya ada racun. Imani saja. Gak usah protes dulu. Wah, ini ngapa-apa ini Nabi kurang kerjaan, suruh masukkan kayak gini, kita main-main dengan air. Jijik ini. Gak boleh kayak gitu. Imani aja. Imani kan selesai. Ya kan? Tentang masalah mau minum atau tidak disebutkan dalam hadis. Ya kan? Ini tentang masalah mau nyelupkan atau enggak. Kamu imani enggak itu? Imani juga enggak? Ini di sayap satunya ada racun, sayap satunya ada penawarnya. Imani. Gak usah langsung, wah ini enggak benar ini Nabi ini. Kalau sudah bilang enggak benar itu enggak beriman berarti kepada Rasul. Beritanya diimani. Diuji itu. Mau dengar enggak? Mau imani atau tidak? Mau benarkan atau tidak? Walaupun enggak diminum. Imani dulu. Yang penting jangan bilang jijik juga. Dan juga di situ jadi pelajaran. Binatang yang lalat itu masuk binatang apa ya? Oh, darahnya tidak mengalir. Ya kan? Bukan kayak sapi gitu kan, darahnya ngalir kan, kita sembelih gitu ya. Maka untuk hewan yang darahnya tidak mengalir, kalau dia jatuh di dalam minuman tadi, ya, jatuh dalam minuman tadi jadi najis enggak? Hah? Jadi najis atau tidak? Kalau jadi najis, ngapain Nabi SAW suruh celupkan, angkat lagi? Ya kan? Kurang kerjaan berarti. Masa main-main dengan najis diputer-puter gitu. Nggak ada itu. Nggak mungkin Nabi suruh main-main dengan itu. Suruh celupkan berarti menunjukkan bahwa ini tidak menajiskan minuman ini. Ya kan? Itu tidak menajiskannya. Jadi bangkainya tadi tidak menajiskan minuman tadi. Diimani juga. Patuh saja. Mau berita-berita yang beliau bawakan. Ada cerita misalnya Rasulullah SAW itu ketika kecil, isi hatinya ini ya dikeluarkan, dibersihkan itu, ya, kemudian dimasukkan lagi, ditutup. Nabi ceritakan kayak gitu, imani saja, jangan gimana itu bisa dibelah hatinya, dibelah jantungnya, kemudian diambil, dikeluarkan lagi, masukkan lagi. Apa-apaan cerita ini? Itu justru cerita-cerita seperti ini untuk menguji iman kita, mau beriman atau tidak. Dan pembelahan dada ini terjadi 2 kali. Ya, pokoknya imani. Imani berita semacam itu. Nabi SAW terima wahyu bagaimana, berita-berita yang ada misalnya dalam sirah Nabi. Imani saja. Kejadiannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, semua perintahnya ditaati. Disuruh makan pakai tangan apa? Kanan. Ya sudah, makan pakai tangan kanan, gak usah ngeyel-ngeyelan ini. Wah, ini reget, ini kotor, ini tangan kanan saya pakai aja, yang kiri aja. Patuh aja, sudah selesai. Gak usah tanya-tanya, wah itu tangan kanan tuh pakai hukumnya wajib apa sunnah?
Apa boleh-boleh saja? Sudah imani saja. Nabi katakan kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Gak usah banyak protes. Imani saja. Rasul perintahkan misalnya berzikirlah dengan menghitung dengan jari jemari. Karena ini nanti akan menjadi saksi pada hari kiamat. Yuk imani saja. Jalankan. Itu yang paling afdal daripada menggunakan biji tasbih. Ya, namun sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah masih membolehkan dengan catatan bukan tujuannya untuk pamer-pamer ibadah. Bukan tujuannya untuk riya. Bukan tujuannya untuk pamer-pamer ibadah. Kalau tujuannya untuk riya atau pamer-pamer ibadah, jadi rusak amalannya. Pakai bijinya sebesar gini, dikalungkan di sini. Terus jalan tuh, luar biasa ini, masya Allah, ya luar biasa. Pakai sorban lingkar lagi, dikalungkan sini. Itu pamer apa? Pamer itu. Problem ini apa-apa nih luar biasa. Aku rani dia sopo-sopo loh mau ini. Kalau saya ceramah kok langsung tersinggung, ya berarti memang kena. Saya kadang khutbah Jumat itu pernah, saya ngomong biasa aja suruh orang sholat berjamaah di masjid. Langsung ada jamaah yang komentar, Ustadz nyinggung saya ya? Siapa yang nyinggung kamu? Wong saya khutbah Jumat aja, kok nyinggung orang? Di situ aja kesindir. Itu kan bukan sorban, saya nggak singgung itu. Kok baper banget sih ini Simba ini. Murah tak singgung kok. Tahu baper nggak? Orang paham, ngerasa ini bahasa Cahanom. Jadi kalau ada perintah sudah lakukan itu, wajib sunnah sudah jalankan aja dulu. Kan sering kita katakan sami'na wa ta'na. Ini kita tuh sering itu kalau luruskan tab. Ayo sawu sufakum, lurus rapat. Sami'na wa ta'na. Kok kuwi ora rapat-rapat apa-apa? Sausu, makanya kalau saya tuh nggak mau pakai bahasa Arab, orang paham-paham. Sudah lurus rapat. Nah, jelas kan? Jelas. Nah. Kalau pakai sausu fakum samina wa atona, kok kuwi urung rapat tuh Pak itu tuh. Apa lagi itu? Apa kuwi? Jadi kalau imam itu kalau mau itu safnya itu rapat, jangan pakai bahasa Arabnya. Lurus rapatkan. Sudah, jelas nggak itu? Nah, kalau sausu fakum wasudul khalal tarasu, iki apa meneh iki paling ini doa ini kayaknya. Amin. Ajaran apa meneh? Padahal itu kalau diterjemahkan rapatkan sop yang masih kosong dirapatkan gitu. Berarti kalau jamaah nggak paham, nggak usah bilang sausufu fakum, nggak rapat-rapat, cuma bilang sami'na wa ta'na. Ini kepiye tuh sami'na wa ta'na terus iki. Disuruh rapatkan, nggak usah bahas iki wajib apa sunnah, sudah rapatkan. Iya kan? Ada yang ini jaraknya itu segini, ini masih satu orang lagi pelit banget rapat dengan orang itu. Kayak dia sujudnya itu paling bukan sujud, duduk antara dua tahiyat ya. Tahiyatnya paling besar begini gitu. Padahal kurus orangnya. Duduk biasa. Kalau sepuh mungkin dimaklumi loh kalau sepuh. Iya kan? Sepuh duduk tahiyatnya kan sulit. Jangan dekat-dekat malah masalah dia nanti. Ya. Soalnya pernah kejadian kayak gini, pernah saya lihat Syaikh Fauzan waktu itu, dia pernah mukul paha di orang sampingnya. Saya lihat karena dia itu rapatkan sop, terlalu rapat dengan Syekh. Syekh itu mau duduk di situ dikarenakan tahiyatnya nanti sulit kalau terlalu rapat. Ini rapat banget. Ketika rukuk dia tepuk itu, pok. Apa nih Syekhnya itu kayak begini ya? Oh ternyata terlalu rapat dengan beliau, nggak bisa tahiyat. Ya, jadi sewajarnya. Namun ya kalau belum mendapat ya jelas rapatkan.
Perintahnya apa? Lakukan saja, nggak usah bahas dulu wajib sunnahnya. Pokoknya sami'na wa ta'na saja. Ya kan? Iki hukumnya apa rapat ini wajib sunnah nanti. Jalankan dulu. Perintah pokoknya lakukan. Ada perintah itu dengan kalimat fi'il amr, kalimat kata perintah, ya, dengan bentuk-bentuk lainnya lakukan saja. Larangan juga demikian. Larangan mau itu haram, mau itu makruh, ya, jauhi saja semuanya. Bahkan kalau orang itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lakukan 4 hal. Ini jadi wali Allah terdepan ini. Wajib dilakukan, sunnah dilakukan, haram ditinggalkan, makruh ditinggalkan. Saya ulang, jadi wali Allah terdepan. Ya, as-sabiqunal muqarrabun istilah Syekhul Islam. Wajib dilakukan, sunnah dilakukan, haram ditinggalkan, makruh ditinggalkan. Coba ulang. Wajib dilakukan, sunnah dilakukan, haram ditinggalkan, makruh ditinggalkan. Itu jadi wali Allah terdepan. As-sabiqunal muqarrabun. Ada wali Allah nomor 2. Wali Allah nomor 2, wajib dilakukan, haram ditinggalkan. Cuma 2 saja. Apa? Wajib dilakukan, haram ditinggalkan. Cuma 2. Ini jadi wali Allah pertengahan. Al-abrar al-muqtasidun istilah beliau. Al-abrar al-muqtasidun. Golongan pertengahan, wali Allah pertengahan. Coba ulang, wali Allah terdepan apa? Wajib dilakukan, sunnah dilakukan, haram ditinggalkan, makruh ditinggalkan. Jadi wali Allah apa tadi? Terdepan. Kemudian wali Allah pertengahan, al-abrar al-muqtasidun. Wajib dilakukan, haram ditinggalkan. Berarti kalau yang masih melakukan makruh-makruh, tinggalkan yang sunnah, dapat wali Allah pertengahan. Namun kalau dia tinggalkan semuanya, haram tinggalkan, makruh tinggalkan, wajib nggak milih-milih sunnah atau wajib lakukan, sunnah dilakukan. Jadi wali Allah yang paling depan. Milih yang mana kalau gitu? Wali Allah terdepan apa wali Allah pertengahan? Hah? Atau ahli maksiat yang ketiga? Ya, yang ketiga itu cuma ada satu saja, ahli maksiat sudah. Bukan jadi wali Allah lagi. Wali Allah itu kayak begitu. Beliau jelaskan hal ini dalam kitabnya Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Pembeda antara wali Allah dan wali setan. Berarti wali Allah ada 2, ada wali ada 2, wali Allah dan wali setan. Mau pingin jadi wali apa? Wali Allah, berarti 2 itu. Rokok masuk yang mana berarti kalau gitu? Haram atau makruh? Taruhlah makruh, masih wali Allah pertengahan. Namun saya nggak mau pakai makruh. Haram pokoknya. Pokoknya jadi haram, nggak ada makruh-makruh di sini. Apa makruh? Rokok kok makruh itu hukum dari mana itu kayak gitu? Haram pokoknya. Paham ini? Kalau terus menerus ya sudah fasik berarti. Ya rokok terus menerus berarti jadi fasik. Fasik boleh jadi imam sholat nggak? Enggak. Wah, di Gunung Kidul nggak ada yang jadi imam nanti itu. Ahlu udud semua masuk dulu, tarik dulu, buang terus ini. Imamnya itu loh. Itu imamnya itu, nggak usah bicara jamaah dulu, imamnya. Berarti imam kalau kasih contoh belakangnya nyontoh juga berarti, wow, dapat ini dosa jariah juga berarti. Wow, imamku kayak gitu, ya kan? Lihat, kok tarik pak? Wah itu imamku itu kayak gitu, masa saya nggak ikut pak imam juga? Iya kan? Iya. Berarti fasik kan? Fasik boleh jadi imam? Orang fasik boleh jadi imam? Iya, berokok fasik tadi. Fasik boleh jadi imam? Kalau fasiknya bukan kekafiran,
masih boleh jadi imam. Untungnya imam itu tidak disyaratkan bebas dari kefasikan. Kalau enggak berat, orang gibah sedikit aja itu sudah fasik. Fasik itu orang yang melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Fasik itu disebut fasik. Dan tadi wali sudah dibagi, terus larangan ditinggalkan. Lalu menyembah Allah dengan syariat Nabi Muhammad SAW yang kelima tadi, berarti pakai tuntunan beliau ketika kita itu beramal ibadah. Tidak boleh buat ajaran-ajaran baru. Nggak boleh juga ajaran dari mimpi. Kenapa Pak begitu? Saya mimpi semalam disuruh baca la ilaha illallah sehari itu 1000 kali biar rezekinya lancar, utangnya cepat lunas. Dari mana dapat? Dari mimpi tadi malam. Boleh nggak jadi wahyu? Mimpi takmir loh ini. Boleh nggak? Nggak boleh. Mimpi nggak boleh. Cuma mimpinya Nabi saja. Nggak boleh jadi syariat. Pakai syariat Nabi Muhammad SAW. Nabi suruh nggak seperti itu. Kalau nggak, ya berarti amalannya masuk apa? Bid'ah. Dolalah enggak? Nah, wis. Sudah paham ini. Ini kalau di sini saya ngomong-ngomong bid'ah aja. Kalau malam Kamis saya nggak mau ngomong. Kalian mau tanya bolak-balik juga mau tak jawab. Ya, gua nggak agak sengaja. Kalau sini saya main sikat aja ini pokoknya. Nggak bisa berdiri-berdiri nggak apa-apa. Biar tobat itu. Bid'ahnya ditinggalkan. Nah, tadi disebutkan juga oleh Syekh Abdul Hasan An-Nadwi, para nabi awal dakwah mereka dan tujuan mereka adalah meluruskan keyakinan. Di sini intinya penjelasan beliau dakwah para nabi untuk meluruskan akidah. Berarti dakwah Nabi kita Muhammad SAW juga untuk meluruskan akidah. Itu dakwah prioritas. Makanya prinsipnya sudah kita lihat pada 11 prinsip Firqatun Najiyah yang kemarin. Ada situ memurnikan tauhid. Tauhid dimurnikan. Tauhid itu dimurnikan bukan hanya tinggalkan syirik, jalan-jalan menuju syirik juga ditinggalkan. Contoh, sholat di masjid yang bersatu dengan kubur. Boleh nggak? Nggak boleh. Syirik nggak? Memang belum syirik. Namun dilarang. Kenapa? Mengantarkan kepada kesyirikan. Mengantarkan kepada kesyirikan. Tawasul di kubur orang soleh boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kalau dia tawasul di situ nanti lama kelamaan bisa juga minta doa kepada orang soleh, jadinya syirik. Berarti mengantarkan kepada kesyirikan. Dilarang bukan hanya syiriknya, perantara menuju syirik juga dilarang. Itu dakwah Rasul. Rasul sudah terangkan kayak gitu. Ada sahabat yang ingin melakukan nazar menyembelih hewan. Ditanya, kamu lakukan tempat itu ada nggak di situ perayaan-perayaan jahiliyah? Nggak ada. Ada juga nggak di situ ada disembelih selain Allah? Tidak ada. Maka silakan tunaikan nazarmu di situ. Berarti kalau situ ada sembelian selain Allah disembelih di situ juga. Ada juga di situ nazar pada selain Allah atau perayaan di situ dilakukan di situ juga. Berarti nggak boleh. Kenapa demikian? Nanti ibadahnya dinilai sama. Ini loh, lakukan sedekahan di sini. Ada datang bawa kurban juga. Kalau sedekahan biasanya berupa apa? Sedekah laut biasanya berupa apa? Sembelian juga kan? Nah, dia sembelih juga di situ. Orang-orang akan mengira kamu itu niatnya sepertinya sama dengan itu. Syirik juga kamu. Karena kamu perbuatannya sama, nggak boleh. Sebagaimana Nabi SAW itu melarang sholat di masjid dirar. Sholat kok untuk Allah kok dilarang di masjid dirar? Kenapa dilarang? Karena nanti dituduh kamu sama. Ketika masuk di masjid dirar, masjidnya orang munafik, dituduh juga munafik. Orang anggapnya sama, maka dicegah. Nggak boleh sholat di situ. Lakukan di Masjid Quba. Itu yang dibangun ussisa ala taqwa, yang dibangun di atas ketakwaan. Nah, lalu yang kedua, Allah telah memerintahkan, Allah telah menitahkan. Allah telah menitahkan Rasulullah SAW dalam firman-Nya, katakanlah, saya tidak mampu memberi manfaat maupun menolak mudarat untuk diriku sendiri kecuali yang telah dikehendaki oleh Allah.
Sekiranya saya mengetahui perkara-perkara gaib, tentulah aku akan banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan dan tidak akan terkena kemudaratan. Saya tidak lain adalah seorang pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Nah, lihat di sini Nabi SAW katakan tidak boleh bersifat gulu berlebihan kepada beliau. Dikatakan kulla amliku li nafsi naf'an wala dharran illa masya Allah. Saya tidak mampu memberi manfaat maupun menolak mudarat untuk diriku sendiri. Nabi yo sakit yo bisa sakit. Ketika perang Uhud beliau kena senjata musuh yo bisa kena. Nggak pakai ilmu kebal, kena ya kena. Untuk diri beliau tidak bisa menyelamatkan dirinya, apalagi menyelamatkan orang lain. Nabi sembuhkan orang lain nggak bisa, Allah yang menyembuhkan. Nabi menyelamatkan dia. Kalau ini cuma Allah saja yang bisa melakukan, ya berarti Nabi nggak bisa. Nolong kalau nolong biasa bisa. Kalau yang lebih daripada itu, ya mengabulkan doa Nabi nggak bisa. Nabi nggak bisa mengabulkan doa, nggak boleh minta kepada Nabi. Nabi nggak bisa kabulkan. Mintanya langsung kepada siapa? Allah. Nggak boleh datang ke kubur Nabi minta pada Nabi, wahai Nabi kabulkanlah doa-doaku. Nggak bisa, syirik akbar. Nabi tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, apalagi mengabulkan doa orang lain. Terus kecuali yang telah dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi. Seandainya aku mengetahui perkara-perkara gaib, tentulah aku akan banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tidak akan terkena kemudaratan. Andai aku tahu, kata Nabi, misalnya kita ini mau jalan tahu di depan sana nanti akan ada kecelakaan. Pasti kalau tahu gaib seperti itu sudah, saya nggak akan lewat jalan ini berarti. Ya kan? Kalau tahu nanti yang gaibnya ini kamu akan jatuh sakit, oh berarti saya hindari ini, saya nggak akan kena itu berarti. Nabi tidak mengetahui yang gaib. Nabi nggak tahu gaib seperti itu. Kemudian disebutkan lagi, saya tidak lain, in ana illa nadhir, saya tidak lain adalah pemberi peringatan, wa basyir, dan pemberi kabar gembira, liqaumi yu'minun, kepada orang-orang yang beriman, kepada mereka yang beriman. Maka di sini tunjukkan gimanakah harusnya sikap kita kepada Rasul SAW. Jangan berlebih-lebihan kepada beliau. Beliau itu tidak boleh disembah. Beliau tidak boleh dimintai doa. Nah sekarang lihat Nabi SAW juga pernah bersabda. Nabi SAW pernah bersabda, janganlah kalian terlalu berlebihan menyanjungku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan menyanjung Isa bin Maryam. Sesungguhnya saya hanyalah seorang hamba, maka katakanlah Muhammad seorang hamba dan utusan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kata Iqra di dalam hadis di atas artinya berlebih-lebihan dalam memuji seseorang. Kita sekali-kali tidak menyembah Muhammad, tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Mereka menyembah Isa bin Maryam sehingga mereka terperosok ke dalam lembah kesyirikan. Rasulullah SAW tidak lain mengajari kita untuk mengatakan Muhammad adalah seorang hamba dan utusan Allah. Jadi jangan berlebih-lebihan di sini. Janganlah kalian berlebih-lebihan sebagaimana kama atratin Nasara ibnu Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani itu berlebihan kepada Isa bin Maryam. Fa inna ma ana abdu, aku itu hanyalah hamba, kata Nabi SAW. Hamba itu tidak boleh disembah. Hamba itu berarti beliau tidak boleh ditujukan doa pada beliau. Wahai Nabi kabulkanlah doa-doaku. Tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu. Itu salawat apa itu? Salawat apa? Oh, nanti akan beliau bahas dalam buku ini juga. Rusaknya di situ akidah itu. Itu artinya kesulitan-kesulitan itu diangkat. Rasul yang angkat. Cuma nembang saja nggak paham arti, jadinya syirik. Iya kan? Kadang kita tuh asik gini, oh, ya, wah ini kok bagus sekali, nggak paham itu syirik di situ. Ini bukan bid'ah lagi loh ini, syirik ini, lebih dari dolalah.
Kan sudah syirik, tingkatannya lebih tinggi daripada bid'ah ini. Maka nggak boleh, harus tahu ini, oh ini apa. Makanya sholawat ya itu biasa-biasa saja, nggak usah sampai buat sholawat berlebihan, nggak usah sampai puji-pujian berlebihan. Itu kan sudah berlebihan itu kepada Rasul. Iya kan? Sholawat yang berlebihan pada Rasul itu ngangkat Rasul lebih daripada sekedar seorang hamba dan utusan Allah. Ngangkat jadi Tuhan itu jadinya. Nah terus karena di sini disebut Muhammad adalah seorang hamba dan utusan Allah, tidak boleh dilebih-lebihkan dari itu. Kalau hamba berarti tidak boleh diibadahi. Ibadah tidak boleh ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasul tidak boleh ajarannya didustakan, pokoknya diimani saja. Nah sekarang yang ketiga, kecintaan kepada Rasulullah SAW diwujudkan dalam bentuk ketaatan kepada Allah yang terekspresikan dalam bentuk doa yang semata-mata ditujukan kepadanya, tidak kepada selainnya. Apakah itu seorang Rasul ataupun seorang wali yang dekat kepada Allah. Rasulullah SAW memberi nasihat kepada Ibnu Abbas, bila engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah, dan bila engkau hendak memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia berkata hadis ini hasan sahih. Baik, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau mau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau mau mohon pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Diajarkan oleh Nabi SAW kepada seorang gulam, seorang anak muda, anak kecil ketika itu, Ibnu Abbas. Ya, ketika diberi nasihat, ya Nabi SAW diantara nasihatnya, kalau mau minta, mintalah pada Allah, berdoa pada Allah, minta pertolongan, dan itu hanya Allah saja yang bisa lakukan. Minta tolonglah kepada Allah. Adalah Rasulullah SAW bila beliau dirundung duka dan kesedihan berdoa, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Wahai Zat yang hidup, kekal dan terus menerus mengurus makhluknya, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Lihat, disebutkan oleh Nabi SAW juga kalau beliau itu berdoa lagi galau berat. Lagi apa? Galau berat, dirundung duka, kesedihan yang berat. Apa yang beliau baca? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Doa ketika apa itu? Sedih berat, galau berat, musibah nggak bisa dia angkat lagi, beban itu berat sekali bagi dirinya. Baca itu, disuruh minta perlindungan, minta pertolongan kepada Ya Hayyu ya Qayyum, Allah yang maha hidup, Allah yang tidak bergantung kepada makhluknya. Allah berdiri sendiri, tidak bergantung pada makhluknya, terus pengurus makhluknya. Terus semoga Allah memberi rahmat kepada seorang penyair yang bersenandung, wahai Allah, aku memohon agar engkau sudi menghilangkan kesusahan kami. Sungguh tidak ada yang mampu menghilangkan kesusahan kami ini kecuali Allah. Allah as'alu ayyufarrija kurbana fal karbu la yamhu illallah. Ya Allah, hanya Engkaulah ya Allah kami meminta supaya diangkat kesulitan-kesulitan kami, dan sungguh tidak ada yang mampu menghilangkan kesulitan itu kecuali Engkau ya Allah. Disebutkan seperti itu. Kalau syair ini benar, beda dengan tadi dalam sholawat nariyah tadi, ya ada kalimat yang meminta pada Rasul untuk mengangkat kesulitan. Padahal yang mengangkat kesulitan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Selesai sesi yang ke-7.